Halo, selamat datang, selamat siang. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai proposal penelitian ya, cara menyusun. Jadi kemarin kita sudah bahas mengenai apa itu penelitian, bagaimana membuat masalah penelitian. Kemudian hari ini kita akan merangkum menjadi gimana sih cara menyusun proposal penelitian. Walaupun nanti materi-materi terkait dengan variabel, sampel, nah itu juga akan perlu juga dicermati sebelum masuk materi ini ya. Proposal penelitian itu adalah sebuah usulan yang dibuat untuk kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. Artinya proposal adalah sebuah bentuk rencana yang tertulis ya. Apa yang akan kita lakukan dalam proses penelitian itu tertuang semua dalam proposal ya. Jadi tujuan proposal penelitian adalah untuk memberikan gambaran bagaimana penelitian ini akan dilakukan seperti apa ya. Jadi di mana berapa jumlah sampel, bagaimana metode yang dilakukan, pengumpulan data bagaimana, itu semua tertuang dalam proposal penelitian. Jadi melalui proposal ini peneliti mengetahui setiap kebutuhan yang direncanakan. Jadi kita tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang diperlukan, alat apa aja yang diperlukan, instrumen apa saja yang diperlukan, berapa perlu jumlah sampel, kenapa, kemudian nanti analisisnya bagaimana, itu semua tertuang di dalam sebuah proposal ya. Jadi ini adalah rencana kerja yang ditulis ya. Jadi dalam proposal penelitian, sehingga dalam proses penelitian itu jelas ketika orang mau membaca, pengen tahu gimana sih penelitian Anda, ya jelas di sana tertulis ya. Bahkan ketika orang membaca judul saja itu sudah tergambar bahwa apa yang akan dilakukan dalam proses penelitian itu jelas ya. Nah, itu tujuan dari membuat proposal penelitian ya. Kemudian sistematika proposal penelitian itu pertama pasti ada halaman judul ya, halaman judul, kemudian daftar isi. Nah, ini sistematika proposal nanti ada panduannya, panduan penyusunan proposal, dan setiap institusi beda-beda. Nah, ini secara garis besar pasti isinya adalah 3 bab ya. Bab pertama pasti adalah bab pendahuluan, kemudian ada latar belakang dalam pendahuluan, ada rumusan masalah. Nah, kenapa di awal saya jelaskan bagaimana cara merumuskan masalah. Kemudian itu penting untuk membuat judul ya, dan itu ada di bagian depan di halaman pendahuluan atau di bab 1 di pendahuluan. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian ya. Nah, kemudian masuk ke bab 2 itu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka itu kalian akan memasukkan jurnal-jurnal penelitian, sebuah teori-teori terbaru yang relevan dengan judul penelitian. Kemudian di bab 3 ada metodologi penelitian. Nah, ini menggambarkan secara rinci apa yang akan kita lakukan. Misalnya desain penelitiannya bagaimana, kerangka konsep penelitian bagaimana, populasi sampel, teknik sampling bagaimana, variabel penelitian dan definisi operasional masing-masing variabel itu seperti apa, kemudian pengumpulan data dan teknik analisa data itu bagaimana, dijelaskan juga di bab 3, dan etika penelitian ya. Setelah itu baru masuk ke daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan. Nah, itu sistematika penyusunan proposal penelitian. Kemudian teknik penulisan itu harus sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah. Mengikuti konsep ilmiah sistematis ya. Sistematis ya itu dari awal nyusun pun ada sistematikanya ya. Jadi ada latar belakang, kemudian dan yang lain juga ya. Jadi itu menjadi hal penting, sistematika itu. Jadi harus diikuti. Makanya dalam setiap institusi itu beda-beda ya, punya ciri khasnya masing-masing. Tapi secara garis besar ya sama yang akan diacu oleh masing-masing institusi. Kemudian ada perencanaan yang sangat jelas ya. Jadi ada di sana direncanakan baik dari
perumusan masalah sampai tinjauan pustaka pun itu sudah didetilkan, dibuat ya. Jadi dari sana sudah jelas sekali bahwa proposal sudah dipikirkan langkah-langkah pengerjaannya, pelaksanaannya, dan tertulis di dalam sebuah proposal. Itu berencana namanya. Kemudian mengikuti konsep ilmiah, artinya proposal harus mengikuti tata cara penulisan yang ilmiah ya. Ada tata bahasa, ada EJD yang harus dikinikan. Kemudian ada analisa data yang sesuai dengan konsep ilmiah, ada matematika statistika dalam pembuktian sebuah hipotesa. Nah, itu namanya mengikuti konsep ilmiah. Jadi nggak sembarangan untuk membuktikan bahwa hal itu terbukti atau sesuai dengan hipotesa atau tidak. Nah, itu disebut dengan tata cara penulisan yang sistematis, berencana, dan mengikuti kaidah ilmiah. Makanya ada metodologi. Nah, itu adalah sebuah metode ilmiah untuk membuktikan sebuah penelitian. Judul penelitian itu harus menarik ya. Jadi menarik minat peneliti. Malah jangan pernah meneliti hal yang tidak ada minatnya dengan kalian sebagai peneliti. Jadi dari sekarang gali apa minatnya. Misalnya di keperawatan, minatnya di mana? Di anakkah, di jiwa, atau di medical bedah, atau di ranah mana yang kalian minati. Sehingga kalau minat pasti termotivasi untuk mempelajari. Artinya timbul keinginan menggebu-gebu untuk mempelajari secara mendalam. Kalau tidak ya akan sulit untuk melakukan penelitian yang bukan minat kalian. Jadi usahakan sesuaikan dengan minat. Nah, kalau yang menarik, yang diminati, pasti kita bisa membuat orang tuh menarik untuk membaca. Kalian sendiri menarik untuk menulisnya gitu ya. Sehingga motivasi intrinsik itu yang akan membuat karya kalian tuh menarik bagi orang lain. Kemudian mampu dilakukan oleh peneliti. Ya jelas harus mampu dilakukan. Makanya harus peneliti sendiri harus memahami teorinya, dasar teorinya, kemudian memahami mungkin bagian ilmu yang diteliti. Misalnya kalau kalian memang concernnya di anak gitu, ya udah kuasai betul teori tentang keperawatan anak, baru melakukan penelitian di bidang keperawatan anak. Kalau nggak mampu, ya mending jangan di keperawatan anak, mungkin di yang lain ya, di yang kalian mampu kuasai ilmunya. Karena itu menjadi dasar penting nanti dalam penulisan tinjauan pustaka ya. Jadi kalau kalian menguasai kan otomatis kalian mengerti betul alurnya, alur dari penulisan di tinjauan pustaka, teori-teori apa yang kalian masukkan di sana untuk menjawab hipotesa atau untuk menemukan sebuah jawaban sementara atau hipotesis gitu ya. Dasar teorinya, kemudian jurnal apa saja yang kaitannya dengan judul dan perumusan masalah. Nah itu kalau orang nggak paham, dia bingung nanti menulis di bab 2 mau nulis apa. Dia nggak paham betul tentang teori, dasar-dasar teorinya gitu ya. Dia nggak memahami artinya lingkup di keperawatan, misalnya keperawatan anak dia nggak pahami ya, dia kesulitan di bab 2 nanti menulisnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Nah ini penting ya. Jadi kalau nggak penting diteliti, ngapain diteliti gitu ya. Saya udah pernah diteliti dan paling sering diteliti dan mungkin sudah menjadi sebuah kebenaran gitu ya. Ya nggak usah lagi diteliti kan gitu ya. Kalau nggak punya lagi hal baru yang memiliki kegunaan praktis baru ketika kita teliti gitu ya. Ya, jadi nggak perlu diteliti lagi. Hanya penting untuk mengetahui apakah judul ini saya teliti memang punya hal baru, nilai kebaruan yang punya atau bisa merevisi kegunaan praktis sebelumnya gitu. Misalnya teknik memasang infus, ada teknik baru gitu ya, mungkin seperti itu. Dan ini penting diteliti. Kalau nggak diteliti ya tidak akan bisa menyelesaikan problem yang di lapangan. Nah, gitu contohnya. Jadi itu dua hal itu, kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Itu menjadi hal yang bisa memberikan
manfaat, pasti ketika kita menulis manfaat untuk masyarakat ya jelas kan, karena kita udah tahu nanti hasilnya seperti apa, output yang kita inginkan dari penelitian ini. Kalau nggak jelas ya pasti sulitan juga kita menulis manfaat, mungkin manfaatnya ngarang-ngarang jadinya gitu ya. Dan kenapa penting untuk diteliti, nah itu juga nanti tertuang di latar belakang ya. Kalau nggak diteliti skop masalahnya ini berapa besar sih kalau nggak diteliti gitu ya. Nah itu tertuang di latar belakang. Kemudian yang keempat itu tersedia cukup data, ini juga penting, makanya perlu juga tahu gimana di lapangan gitu ya. Makanya kan dibilang bahwa mencari masalah adalah mencari kesenjangan teori dengan di lapangan. Jadi kalau memang sedikit sekali jumlah datanya ya mungkin belum saatnya untuk meneliti dengan metode tertentu gitu ya. Jadi harus tahu berapa besar jumlah masalahnya ini, skop masalahnya. Dan datanya juga apakah jumlahnya besar atau tidak. Karena ini juga akan pasti menentukan desain penelitian. Desain penelitian berapa jumlah data yang diperlukan. Nah, itu di sana ada jawabannya. Jadi harus tahu betul ada gak tersedianya data, cukup tidaknya data sesuai dengan metode desain penelitian. Kemudian yang kelima, hindari duplikasi dengan judul lain ya. Jadi nggak boleh sama dengan judul lain. Namun untuk pengembangan penelitian lain sebaiknya menggunakan judul yang lebih spesifik ya. Jadi kalau ada penelitian yang mungkin sama ya, kita harus punya jawaban apa hal baru atau spesifiknya kita di mana ya, dibandingkan penelitian sebelumnya yang mungkin mirip dengan penelitian yang kita lakukan. Kemudian yang keenam, berisi variabel yang akan diteliti. Nah ini harus jelas variabelnya, variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa ya, harus jelas ya. Dan kalau skripsi kan minimal harus 2 variabel gitu ya. Ada variabel terikat dan ada variabel bebas. Kemudian yang ketujuh berupa kalimat pernyataan. Jadi judul penelitian itu berupa kalimat pernyataan. Jadi akan lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. Jadi menarik. Jadi ketika baca judulnya pun sudah tertarik kita untuk membaca lebih dalam lagi karya penelitiannya. Kemudian yang ke-8 harus jelas, singkat dan tepat. Jangan juga buat judul terlalu panjang sehingga tapi nggak jelas variabelnya mana, berapa variabel, kemudian tempatnya di mana dilakukan nggak jelas ya. Jadi harus jelas, singkat dan tepat. Nah itu juga ada ketentuannya. Kemudian kita lanjut ke penulisan latar belakang ya. Penulisan latar belakang itu merupakan pengantar informasi tentang keseluruhan hasil penelitian yang akan kita tulis ya. Sehingga di sini perlu sebuah kerangka ya penulisan ya latar belakang. Nah minimal itu ada 4 unsur ini yang harus dijelaskan dalam latar belakang, yaitu biasanya kan orang peneliti atau penguji akan menanyakan kenapa Anda tertarik dengan penelitian ini, pasti gitu ya. Nah kalian harus bisa menjelaskan kenapa, karena di sana ada unsur pentingnya masalah untuk dipecahkan. Kemudian ada skalanya, kalau skala masalah ini masalahnya gede loh, kalau nggak dipecahkan apa yang akan terjadi. Nah itu diceritakan di kronologis masalah. Kemudian apa solusi yang bisa kita dapatkan dari pemecahan masalah ini. Nah itu keempat itu minimal ada di latar belakang ya. 4 unsur itu. Jadi apakah seberapa penting masalah ini untuk dipecahkan, untuk diteliti ya. Seberapa besar masalah yang ini sehingga ini juga penting untuk diteliti. Jadi seperti itu ya. Misalnya nyeri dysmenorrhea gitu ya, dysmenorrhea pada remaja. Apakah begitu besarnya masalah nyeri pada dysmenorrhea dan belum pernah terpecahkan selama ini? Nah gitu kan, itu unsur skala masalah. Kalau dysmenorrhea bisa diselesaikan dengan konsumsi obat anti nyeri selesai gitu, dan juga memang 3 hari selesai masalahnya dan gak ada hal penting yang mengancam nyawa. Berarti unsur skala masalahnya nggak begitu gede gitu ya, dan hanya terjadi pada karena di area itu saja gitu ya, dan
Nah, ini harus bisa dijelaskan. Kalaupun misalnya ini penting dipecahkan, hal apa yang akan terjadi, harus dijelaskan kronologisnya. Jadi seperti itu contohnya ya. Mungkin selama ini sudah dilakukan pemecahan masalah dan obat kimia nggak mampu misalnya meredakan nyeri itu misalnya kan, ya bisa itu menjadi penting untuk dipecahkan. Dan ada solusinya kita temukan gitu misalnya dari sebuah hipotesis. Nah, itu bisa menjadi sebuah penelitian yang bisa kita lakukan. Dari keempat unsur itu ya kita tulis ya di dalam sebuah latar belakang dan jelas sumber acuannya apa ya kan. Segala masalah jadi di lapangan kita tahu berapa jumlah kan masalah tersebut. Kita harus studi lapangan juga untuk mengetahui berapa besar masalah itu dan pentingnya masalah. Terus kita buat kronologis dengan membandingkan mungkin dengan judul-judul sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya sudah sampai mana memecahkan masalah itu di lapangan. Terus unsur solusi ya mungkin dari penelitian sebelumnya, atau mungkin kita punya ide gagasan baru yang bisa menjadi solusi masalah yang bisa juga dijelaskan secara ilmiah gitu ya. Nah, itu dituangkan di latar belakang. Kemudian rumusan masalah ya, rumusan masalah itu bisa dibuat sebuah berupa masalah, pernyataan masalah, atau bisa pertanyaan masalah. Jadi contohnya, bagaimana hubungan tingkat depresi dengan kualitas hidup pasien yang terdiagnosa HIV gitu ya. Jadi bisa sebuah pernyataan atau pertanyaan, dan paling sering adalah orang membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan masalah. Pertanyaannya harus pertanyaan yang terbuka ya, sehingga dari pertanyaan itulah akan mengarah ke pembahasan nanti. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu segaris besar ada dua sebenarnya. Ada tujuan umum dan tujuan khusus ya. Tujuan penelitian ini tidak lanjut dari masalah ya, jadi ada kaitannya dengan masalah. Dari masalah itu misalnya mencari hubungan, ya tujuannya mencari hubungan antara A dan B gitu ya. Jadi tujuan penelitian ini bisa dijadikan dua, umum dan khusus. Penelitian itu disesuaikan dengan desain penelitian. Jadi kalau desainnya eksperimen, ya mungkin lebih banyak tujuan khususnya ya. Misalnya mencari hubungan, berarti masalahnya mencari hubungan, bagaimana hubungan A dan B gitu ya. Berarti tujuan umumnya adalah mencari hubungan, bagaimanakah hubungan, ya kan, itu masalahnya. Kemudian jelaskan tujuan umum dari penelitian ini adalah mencari hubungan antara A dan B, mencari pengaruh antara A dan B gitu ya. Jadi seperti tujuan umum. Kemudian khusus lebih spesifik lagi ya. Jadi ada kaitan antara rumusan masalah dengan tujuan yang umum dan khusus. Kemudian manfaat penelitian ya. Manfaat penelitian itu diuraikan secara singkat, jelas, misalnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan teknologi, untuk seni pemecahan masalah, pengembangan institusi, profesi kesehatan, bahkan untuk manfaat kesehatan pasien. Jadi itu contohnya untuk manfaat penelitian. Kemudian tinjauan pustaka ini bab 2 ya, bab 2 yang paling penting dalam sebuah proses penelitian. Jika kita meneliti itu dalam penulisan proposal, itu harus diusahakan adalah sumber tinjauan pustaka itu harus yang terbaru ya. Jadi misalnya jurnal penelitian 5 tahun sebelumnya gitu misalnya. Kenapa tidak buku gitu ya? Kalau buku itu pasti lebih lama ya dan tidak terbaru ya. Jadi bisa saja teori-teori yang sudah tertulis di dalam buku itu udah nggak relevan sekarang gitu misalnya. Jadi kalau jurnal penelitian ya pasti adalah relevan, terbaru, dan original ya gitu. Sehingga lebih banyak tinjauan pustaka berupa jurnal penelitian itu malah lebih bagus ya. Kan bisa menjelaskan penelitian yang tidak hanya lingkup lokal Indonesia tapi juga internasional gitu contohnya.
Kemudian tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan selanjutnya dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan. Jadi dalam penulisan tinjauan pustaka itu adalah nanti merunut ke menjelaskan dari penelitian sebelumnya seperti apa, teori yang mendasari seperti apa, sampai nanti runut ke hipotesa penelitian. Jadi menyusun cerita sampai nanti ketemu kerangka konsep dan hipotesis penelitian. Dari artinya tinjauan pustaka ini digunakan untuk bagaimana sih kerangka berpikir peneliti, sehingga dia punya ide judul penelitian ini untuk mengatasi masalah di dalam penelitian yang sehingga menemukan jawaban sementara dari rumusan masalah yang dia buat gitu ya. Jadi itu diceritakan di tinjauan pustaka. Kemudian metode penelitian ini merupakan cara melakukan penelitian. Makanya di metode penelitian tidak ada desain penelitian, kemudian ada kerangka kerja atau kerangka konsep ya. Kemudian juga menjelaskan bagaimana variabel, definisi operasional variabel, kemudian menjelaskan secara rinci berapa jumlah sampel ya, populasinya berapa dulu, kemudian sampelnya berapa, teknik samplingnya berapa, kemudian juga menjelaskan cara pengumpulan datanya bagaimana ya, kemudian cara analisa bagaimana, hingga etika penelitiannya seperti apa, bahkan sampai ke jadwal kapan dilakukan penelitian dan lokasi penelitian. Ini dijelaskan di bab 3 di metodologi penelitian atau di metode penelitian. Kemudian penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka itu ada panduannya, jadi apakah menggunakan apa HPA ya, atau jenis yang lain ya, atau HAPAD, dan silakan itu disesuaikan dengan institusi. Nah, untuk di sini saya akan jelaskan untuk metode penulisan daftar pustaka menurut APA ya, American Psychiatric Association. Nah, ini cara penulisan untuk sumber buku itu seperti ini contohnya ya. Jadi untuk sumber buku ditulis di daftar pustaka meliputi nama akhir penulis ya, tahun penerbit, jadi tahunnya kapan diterbitkan buku tersebut, kemudian judul bukunya apa, kemudian edisinya kalau ada, kemudian tempat penerbit ya. Ini contohnya St. Louis Mosby Yearbook ya, dan nama penerbitnya. Nah, itu kalau buku. Nah, kalau cara penulisan sumber bagian bab dari buku, nah ini dijelaskan ya. Ini contohnya nama penulis, kemudian ada tahun terbit, judul buku, kemudian edisinya halaman berapa ya. Kemudian kalau artikel dari jurnal penelitian itu ada ini ya. Pertama nama akhir penulis, tahun, judul artikelnya, jadi judul artikel ini contohnya. Kemudian ditulis miring, italik, volume penerbitan dan nomor penerbitan. Nah, ini nama jurnalnya ditulis miring, volume dan nomor penerbitan sama halaman yang dikutip, halaman berapa jurnal yang tersebut. Kemudian cara penulisan artikel dari sumber elektronik, misalnya dari website itu ya. Nah, itu jadi ada nama, judul, alamat sumber, tanggal sumber informasi tersebut diperoleh. Nah, ini contohnya ya. Tanggal diakses adalah tanggal sekian, tersedia misalnya online gitu ya. Nah, ini alamat website dan tanggal diakses. Kemudian cara penulisan artikel dari monograf ya. Jadi kalau monograf misalnya artikel ini penulisnya, tahun, judul artikel, nama tempat monograf diterbitkan, volume dan halaman artikel. Cara penulisan artikel dari surat kabar ini contohnya ya. Jadi di sini ada judul artikel ditulis, tanggal, bulan, tahun di dalam tanda kurung. Nah, ini contohnya. Kemudian nama surat kabarnya apa di huruf miring, kemudian nomor halaman.
Cara penulisan untuk sumber dari lembaga, ya misalnya ini contohnya nama lembaga, ya Dinkes Depkes RI, ya. Kemudian tahun diterbitkan, judulnya apa, data publikasi edisi berapa, kemudian publikasinya ada nggak ya, atau badan penerbitnya. Kemudian cara penulisan sumber dan dari tesis disertasi, ya ini contohnya di huruf miring untuk judul, ya. Jadi seperti itu ya. Ketentuan lain ya nanti silakan, nanti ini ada link untuk buku panduan untuk Divdikes Buleleng, jadi bisa dilihat lebih detail nanti untuk bagaimana panduan penulisan skripsi. Ya saya rasa itu saja untuk penulisan daftar pustaka. Jadi kalian bisa pelajari lebih dalam lagi, nanti dibaca lebih detail di buku panduan penyusunan skripsi, ya. Karena akan dijelaskan lebih detail bagaimana untuk sistematika penulisan skripsi atau bahkan proposal penelitian. Jadi kalau secara garis besar ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sana juga dijelaskan bagaimana untuk penelitian yang kuantitatif dan penelitian kualitatif. Ya, mungkin sekian saja dari saya. Silakan kalau ada yang ditanyakan bisa di grup Telegram atau bisa komen di YouTube, ya. Kalau tidak ada mungkin nanti saya akan jawab di grup Telegram, atau kalau memang perlu saya buatkan video, ya saya buatkan video lebih untuk video YouTube-nya, ya. Baik, sekian dari saya. Jadi sumber untuk ini bisa kalian baca di buku, ya, di bukunya Nur Salam juga boleh, atau di bukunya Metodologi Penelitian oleh Aziz Alimut Hidayat. Nah, di sana juga jelas sekali metodologi penelitian keperawatan dan kesehatan. Jadi dua buku sumber tersebut bisa menjadi acuan untuk belajar lebih detail tentang metodologi penelitian keperawatan dan kesehatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jadi saya ucapkan terima kasih, selamat siang, sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya.